Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa dimanapun Anda berada. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Puji syukur kita aturkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pagi hari ini kita bersua lagi di acara yang senantiasa menyampaikan, menyajikan hal-hal yang terkait dengan masa lalu. Flashback mungkin bisa puluhan tahun ya, karena kita ada di acara Tempo Dulu. Salawat serta salam semoga tercurah kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad SAW beserta para keluarga, para sahabat dan para penegak sunnah-sunnahnya. Pemirsa dimanapun Anda berada, sepertinya kalau Solo itu kita ulik sepertinya juga tidak pernah akan selesai karena dimanapun di sudut manapun di kota Solo ini selalu mengandung misteri, mengandung sejarah, dan itu mungkin tidak didapatkan di kota lain. Dan kali ini kita mendapatkan kehormatan atas hadirnya komunitas-komunitas yang menyukai sejarah. Kita akan jalan-jalan belajar sejarah dengan komunitas Sejarah Surakarta. Telah hadir di studio ada Mas Wahyu Prabowo ST-MSc. Beliau selaku komunitas Laku Lampah koordinatornya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Sehat ya? Sehat. Iya. Kemudian samping beliau ada koordinator Surakarta Walking Tour Mas Muhammad Aprianto. Assalamualaikum Mas. Waalaikumsalam Pak. Sehat juga? Alhamdulillah. Sehat. Bukan berarti kalau kita menggunakan masker itu tidak sehat. Yeah. Justru kita sedang sehat-sehatnya. Ya. Dan seperti tadi sudah tayangkan melalui VT Surakarta Walking Tour dengan kegiatannya. Dan kemudian ada Laku Lampah. Ini sebenarnya kalau kita ngomong-ngomong tentang komunitas-komunitas itu sendiri, lebih duluan mana ini Laku Lampah, Mas? Iya, kalau secara ini ya sejarahnya ya, karena kita konteksnya sejarah, maka Laku Lampah berdiri lebih dahulu. Tahun berapa itu? Kami di tahun 2012 berdiri waktu itu dengan nama Blusukan Solo. Blusukan Solo. Ya, pada waktu itu kemudian di tahun 2015 kami berganti nama menjadi Laku Lampah. Dan kemudian di tahun 2017 kami mencoba untuk istilahnya memberikan sentuhan baru untuk ragam kegiatan kami. Kemudian mencoba memberikan versi light dari Laku Lampah itu tadi, yaitu menjadi Surakarta Walking Tour. Oh, jadi ini satu kesatuan begitu ya? Iya, betul. Dan kami masih satu kesatuan, di mana kalau Laku Lampah itu sendiri biasanya kalau kita tour itu bisa 1 hari full. Jadi mulai dari jam 8 nanti selesainya sekitar jam 3 seperti itu. Nah, kalau untuk Surakarta Walking Tour kita memang membuat versi lightnya itu mungkin sekitar 2 jaman jalan gitu. Dan memang kalau di Laku Lampah kita bisa sampai masuk itu. Jadi masuk ke rumah-rumah atau masuk ke bangunan, kemudian nanti kita agak pembahasannya sedikit lama dan sedikit dalam. Berbeda dengan Surakarta Walking Tour, kita karena itu versi light, kita yang sasaran kita memang kaum milenial ya, yang seneng untuk traveling dan segala macam itu. Kita bikin lebih simple, ya, jadi lebih ringan, lebih bisa dinikmati lah untuk kaum milenial. Berarti masing-masing punya segmen sendiri-sendiri ya antara Laku Lampah dan juga Surakarta Walking Tour. Dan untuk Mas Apri, selama ini bagaimana menyampaikan ke kaum milenial, orang-orang sekarang, anak-anak sekarang begitu, menjadi tertarik atau memang di background beliau itu memang sudah dari sananya tertarik, oleh sebab itu ada Surakarta Walking Tour misalnya? Iya. Kalau sistem kami di waktu kegiatan itu biasanya memang kita 2 arah. Jadi dari kami menyampaikan sesuatu, dari teman-teman pun juga boleh untuk
menyatakan sesuatu. Jadi memang kita ada dialog di situ dan kemasannya kami memang sengaja kami buat menyenangkan gitu untuk teman-teman. Jadi memang agar luas, lebih mudah diterima, lalu lebih mengena juga kalau mungkin anak-anak muda kalau sedikit berat ada yang kurang suka kayak gitu. Dan kita jadi bisa dibilang jadi solusi untuk belajar sejarah di luar ruang kelas gitu. Karena biasanya para siswa atau teman-teman yang sepantaran atau anak-anak muda sekarang itu belajar sejarah ngantuk lah atau hal kuno yang dulu ya biarlah dulu kayak gitu. Ternyata kita bisa kemas dengan cara yang menarik, menyehatkan juga karena kita juga jalan gitu. Selama 2 jam mungkin kalau dari pagi jam 9 sampai menjelang zuhur itu kita sampaikan dengan yang ringan dan teman-teman pun bisa menerima. Teman-teman pun bisa ngasih feedback ke kita juga, bisa masukan, kritik dan sebagainya. Bahkan ada yang lebih tahu boleh share ke kita juga. Jadi kita sistemnya 2 arah gitu. Ya. Dan ketika discuss terjadi itu biasanya apa yang ada di benak mereka, termasuk mungkin memberikan saran kepada Surakarta Walking Tour sendiri atau mungkin di destinasi wisata itu sendiri. Iya. Jadi pertama peminat kami berangkat dari ragam profesi ya, maksudnya ada yang travel blogger, ada yang fotografer, ada YouTuber, ada yang emang antusias terhadap sejarah, bangunan tertentu kayak gitu yang ada. Dan masukan mereka juga macam-macam, mulai dari konten kegiatan kita, lalu kritik waktu, kenapa nggak Sabtu aja, kenapa nggak Minggu aja kayak gitu. Kalau tadi hari apa itu? Kalau itu hari Sabtu, Pak. Hari Sabtu. Iya, Sabtu. Oke, sesuai yang diminta. Iya, itu. Kalau sebelumnya pernah terjadi di hari apa? Kalau kita memang fokusnya di weekend. Kalau nggak Sabtu, Minggu gitu. Ya. Jadi memang mungkin juga kegiatan mereka juga menyesuaikannya ketika weekend mungkin lebih longgar. Iya, gitu betul. Terus selama ini kalau di Laku Lampah itu apakah multi usia begitu atau juga milenial juga? Iya, lebih ke multi usia sih, Pak. Jadi memang ada beberapa peserta itu bahkan sudah lebih paham, lebih mengetahui. Iya. Bahkan kegiatan kami ini pernah diperbantukan untuk menyelesaikan sebuah disertasi. Jadi artinya beliau yang peserta itu mengikuti kegiatan kami untuk mencari bahan, untuk bahkan kami juga dijadikan narasumber pada waktu itu. Berarti kan beliau waktu itu sudah dosen dan sudah mengambil S3. Memang range usia kami agak sedikit lebih lebar daripada Surakarta Walking Tour. Ini profesinya juga mungkin agak sedikit lebih ke akademisi, ya, karena memang ulasan kami lebih kita buat lebih komprehensif lah daripada kalau di Surakarta Walking Tour kan mungkin lebih light ya, lebih ini kami membuatnya lebih sedikit ini. Ya. Berarti kalau di Laku Lampah pendalaman materi itu menjadi satu keharusan ya? Iya, memang kami lebih istilahnya dari satu spot ke spot yang lain. Secara bentuk kegiatan kami sama. Surakarta Walking Tour dan Laku Lampah sama. Kami selalu membuat spot-spot perjalanan sesuai dengan benang merah sejarah. Artinya mungkin dari abad 15, 16, 17 itu pasti kami urutkan mana yang lebih dulu. Kemudian objeknya mungkin juga sama. Kita samakan. Hanya saja ketika kita membahas satu objek, mungkin di Laku Lampah itu bisa 2 jam sendiri. Nah, itulah di situ perbedaannya. Kalau di Surakarta Walking Tour mungkin satu objek itu mungkin hanya 10 menit, 15 menit, kemudian kita jalan lagi. Nah, kalau di Laku Lampah mungkin dalam satu objek itu kita bisa ibaratnya kita gelar tikar di situ, kita ngeteh di situ sambil ngobrol seperti itu. Jadi memang lebih
kita buat lebih komprehensif lah, secara materi. Ya. Apakah pernah terjadi lah? Kalau ini yang paling sepuh, paling tua di Laku Lampah itu siapa? Apa juga Mas Boni ini, bukan? Iya, sejauh ini memang saya yang Oh, paling gitu ya, yang dituakan begitu Iya. ya? Atau mungkin memang benar-benar tua ya? Ya. Jadi begini, saya justru kan kadang-kadang kan tamu kita yang di Laku Lampah bisa jadi sudah lebih tua jauh begitu, dan bisa jadi lebih sangat mengetahui kondisi destinasi yang sedang dibicarakan begitu. Bagaimana meyakinkan bahwa apa-apa yang kita dapatkan ini materinya bisa menjadi sesuatu yang memiliki nilai yang lebih di antara yang mungkin beliau dapatkan, misalnya seperti itu. Oh ya, jadi begini, di komunitas kami memang basicnya pasti literatur tertulis itu pasti kami kumpulkan. Kebetulan mungkin Mas Apri juga membantu dari sisi sejarah. Kalau saya pribadi dari sisi arsitektur, memang akan menjadi sebuah referensi yang kompleks lah. Ketika saya arsitek, dia Mas Apri sejarah, kemudian ada Mas Dino juga sejarah. Nah, selain literatur, kami juga biasanya narasumber yang kami datangkan itu adalah pelaku. Jadi pemilik rumah atau juru kunci atau intinya pelaku yang juga mengikuti objek tersebut, ya, perkembangan objek tersebut, baik itu dari mulai awal ataupun istilahnya penunggunya sudah lama lah di situ. Sehingga kami harapkan beliau yang menjadi narasumber yang ada di di objek tersebut bisa menjelaskan secara real. Oh, perubahan ini perubahan ini begini. Ini terjadi di tahun berapa dan sebagainya. Sehingga penjelasan yang secara ini tadi real tadi bisa menutup atau mengcover ketika misal katakanlah dari akademisi ada kekurangan seperti itu, atau mungkin dari peserta lain yang sudah mempunyai pengalaman akademis yang lebih ini malah justru istilahnya senang ya, karena ada narasumber asli yang ada di situ. Ya, itulah yang menjadi ini kami sehingga tidak hanya melulu soal textbook, tapi beliau yang sudah menjalani itu bisa lebih menjelaskan. Oke, ya, saya bisa menangkap ya. Jadi untuk tamu-tamu yang ada di Laku Lampah atau ketika kita mengulik sesuatu itu justru kepada pelaku sejarahnya. Betul. Begitu ya. Betul. Nah, ini bisa jadi PR kami dan panjenengan mungkin selaku komunitas yang biasa bertemu dengan orang tersebut, sesekali itu rawuh ke sini dengan pelaku-pelaku sejarah tadi. Gitu ya. Jadi akan sangat asik nanti kita ngobrol. Dan itu rata-rata usianya berapa, Mas? Kalau ditanya rata-rata berapa usia, berapa Mas Apri kayak? Iya, pun sepuh biasanya. Sepuh, 60, 70. Iya. Karena khawatirnya nanti ketika sudah generasi 2-3-nya itu pasti akan agak sedikit bias gitu ya. Betul. Jadi rata-rata yang kami temui memang cukup sudah sepuh ya, sudah ini ya di atas 60 ya. Untuk pergantian narasumber pun juga pernah kita alami. Seperti di makam Lawean, ya, juru kuncinya waktu itu sudah berganti ke putranya pada waktu itu. Ya, alhamdulillahnya putranya pada waktu itu mempunyai minat yang sama dengan ayahnya, sehingga masih bisa secara verbal menjelaskan. Informasinya juga masih baik. Iya. Di Ki Ageng Nis itu ya? Iya, betul. Masih imam. Iya.
Baik, kita akan lanjutkan karena bincang ini semakin seru saja. Dan pemirsa, bagi Anda yang saat ini atau mengikuti acara ini, yang ingin berinteraksi dengan narasumber kami, ada Mas Wahyu Prabowo, kemudian Mas Afrianto, silahkan 0271 6793000, SMS WA ada di 0811 2553 3000. Kami akan kembali setelah jeda pariwara berikut ini. Baik pemirsa, dimanapun Anda berada, kita masih bertemu di acara Tempo Dulu dan masih ada komunitas Surakarta Walking Tour dan Laku Lampah. Ini sebenarnya kalau saya ngomong itu sebenarnya Surakarta atau Surakarta? Iya. Yang mana yang mana? Iya. Kalau biasanya kita pakai ejaan lama sih Pak sebenarnya. Untuk sisi historisnya gitu, Surakarta. Tapi memang penyebutannya teman-teman biasanya Surakarta Walking Tour gitu. Dia memang sengaja memakai ejaan lama untuk biar mampu secara. A-nya itu dibaca O atau A biasa ya, Surakarta Walking Tour ya. Surakarta. Soalnya saya itu di KTP Surakarta. tulisannya salah malahan. Salah. Iya. Tapi membacanya Solo iya. gitu. Dulu waktu di paspor itu malah jadi rame itu. Ini salah itu nggak ada gitu. Pak, saya yang lahir di waktu itu namanya itu salah Pak, itu Solo, iya Surakarta itu, gitu. Terus dia kayak tidak kamu ini, malah saya dimarahi. Terus akhirnya dia konsultasi di dalam gitu, ya salah itu ada, gitu ya, gitulah. Baik, sekarang saya ingin tahu ini juga, kalau orang ingin jalan-jalan bersama Surakarta Walking Tour, itu bagaimana caranya? Nah, kalau kita regulernya ada tiap minggu. Tiap minggu? Tiap Sabtu atau hari Minggu, jadi tiap weekend gitu Pak. Jadi kita biasanya di pertengahan minggu, itu di Rabu atau Kamis, kita selalu posting di akun medsos kami. Bagi siapapun teman-teman yang mau ikut, itu dipersilahkan. Jadi nanti karena penyesuaian masa pandemi ini, kita ada pembatasan kuota peserta, jadi memang hanya 20-an orang saja. Kalau sebelum pandemi dulu bisa bahkan 30-40 orang gitu. Dan tinggal konfirmasi saja di DM atas nama siapa, nanti dari tim kami mencatat, lalu diberikan ke storyteller untuk pas hari hanya itu. Siapa aja yang ikut gitu. Mudah sebenarnya. Rata-rata untuk rute yang biasa dilakukan itu mana saja Mas? Kita sejauh ini masih dalam kota saja, dalam kota Solo. Kalaupun itu ada sekitar 20-an tema jalan, rute, itu yang jalan, dan kita baru sudah mengembangkan beberapa rute baru seperti goes atau bersepeda, lalu naik bus juga. Bahkan kita pernah juga bercerita di kereta itu, jadi kereta Kluthuk Jolodoro itu kita yang jurusan Wonogiri, yang stasiun kota, yang stasiun kota Sangrah ya, di dalam kota aja. Nah, selain itu kita mengambil inisiasi dari Laku Lampah juga, itu ada semacam tema dolan bareng. Itu bisa kita lakukan di Karisidenan, di Karanganyar, Boyolali, Wonogiri kayak gitu. Jadi tidak terkungkung Surakarta saja, tapi kita ada tema dolan bareng itu yang memungkinkan kita untuk keluar. Gitu. Ini kan itu berarti sebulan 4 kali ya rata-rata ya? Ya, 4 kali. 4 kali. Ini berarti sudah diposting untuk rute terbaru? Karena strategi kita itu di tiap minggu itu kita akan posting. Jadi bukan awal bulan kita posting langsung 4-4-nya gitu, mboten. Tapi tiap minggu kita posting. Ini berarti untuk yang minggu ini. Iya. Sudah ada. Sudah ada ya. Di mana rutenya? Sama. Besok Sabtu kita di Jantung Kota. Jantung Kota. Jantung Kota itu berarti di mana? Di tengah-tengah kota, di sekitaran Jalan Slamet Riyadi. Slamet Riyadi. Ada bangunan apa saja, lalu ada narasi apa saja, kita nanti akan share ke teman-teman gitu.
ini ada pentingnya juga sih soalnya sekarang ini bangunan-bangunan tersebut nggak ada ya. Betul. Misalnya dulu di sini ini ada Urapatria Titer. Iya. Oh iya. Gitu. Iya. Ada Dedi Titer Jadi gitu. berhadapan-hadapan gitu. Berhadapan-hadapan. Ya, nah ini sekarang sudah nggak ada Iya, lagi. iya. Nah ini perlu dan hanya sekedar masukan saja. Iya. Nanti ada foto yang dulu ini seperti ini Iya. gitu. Nah Iya. ini mungkin anak baru sekarang kan mungkin juga agak oh ya gitu. Dulu kan misalnya di Pasar Pon atau Ngarsopuro Iya. itu tidak ada bangjo ya, tidak ada bangjo, tapi ada pos polisi di tengah jalan, tepat di tengah-tengah gitu. Nah itu polisinya di sana, terus kemudian memberikan arahan atau aba-aba dari tengah-tengah. Sekarang mungkin semacam supeltas gitu nggak Pak? Ya bisa jadi, tapi itu ada di dalam payungnya gitu. ada di situ gitu. Baik, kemudian ini Mas, kita juga akan lihat ini foto-foto dari kegiatan Surakarta Walking Tour. Kita akan lihat dan bisa diterangkan sekalian. Iya. Ini foto yang menurut kami langka sekali karena ada salah satu keluarga di Belanda sana yang bercerita tentang neneknya dulu. Keluarganya pernah punya apotek di Solo, apotek Burh namanya, dan berada di Lodjowetan. Dan setelah kita telusuri, ketemu tempatnya di mana gitu, dan sesuai data yang kami dapatkan, dari situ kita kirim ke yang bersangkutan, dan akhirnya mereka datang ke sini 3 hari. Dari Belanda datang ke sini 3 hari, lalu kita bareng-bareng cari dan ketemu itu, mereka senangnya luar biasa, sampai dihubungkan di video call sampai ke Belanda sana bahwa kita akhirnya menemukan apotek nenek, apotek kakek gitu, bahwa dulu tempatnya di sini ditemani sama kami gitu. Dan itu jadi kepuasan kami juga karena kita biasanya jalan terus fun aja sama teman-teman, berbagi cerita, kisah historis. Nah ternyata ada manfaatnya sampai ke situ gitu. Dan mungkin bisa digeser lagi atau next lagi. Nah ini waktu kita rute Pasar Gede. Kita juga berkeliling di area Pasar Gede, terutama di dulur-dulur Tionghoanya, kampung-kampungnya. Apa yang dikenalkan ketika ada di Pasar Gede? Banyak hal yang bisa kita ulik di Pasar Gede. Pertama, secara arsitektur ya Mas Boni. Dari bangunan pasar, bangunan kampung, lalu ikatan-ikatan sosialnya kita bisa Kalau sharing. ini di bagian mana ini? Ini di sisi baratnya Pak. Sisi barat? Iya, yang XPU itu. Oh. Ya, barat, Pasar Gede yang barat gitu. Ya, yang dulu akuarium itu ya. Ini di Bangker, punyanya Pak Mur, yang Setono. Lawean. Pak siapa? Pak Mur. Pak Mur nggih, kula Bangker. Yang kok ini di Museum Dola. Ya, ini dekat Warawari ya. Ya, leres nggih. Oke, next lagi. Next. Nah ini yang experience baru yang kita dapatkan juga, kita kerjasama. Iya, bercerita kereta di kereta Kluthuk Jolodoro, jadi melintas di tengah kota. Titiknya mana aja gitu, kita yang menarik apa kita berhentikan bareng-bareng sama Mas Boni juga waktu itu. Kita ceritakan narasi-narasi historisnya gitu. Dan yang ikut banyak banget ya. Ini waktu bersama Mas Rohmat juga dari Lana Kudus, kita membaca aksara yang tertempel. Aksara Jawa? Ya, aksara, simbol-simbol gitu. Laku aksara kita namakan. Ini kan kandang kereta ini. Nggih. Nah, ngajengipun kan ada. Ya. Ini sebelah kanan atau kirinya kan Sasono Mulya ya? Ya, betul. Ini jam matahari istiwa itu di depan masjid ya? Masjid Agang. Ini sepertinya baru kalau ini. Dulu tidak seperti ini. Tidak seperti ini. Iya, dibangun baru ini. Iya. Ini selain reguler kita juga nerima private tour. Nah, ini salah satu keluarga juga dari Jakarta atau Jogja kami. Lupa juga ini. Pengen experience muter-muter di Laweyan dan kita temani. Gitu. Ya, next. Ini sewaktu di Pasar Gede juga. Ya. Di bawah itu. Lalu
next. Nah, ini di kampung Sudiro Prajanya. Gitu. Ini rata-rata anak mana? Nah, ini yang menarik, Pak. Kita emang targetnya anak muda, gitu. Iya. Tapi ternyata yang datang tuh atas sama bawah gitu. Jadi ada yang ternyata anak SMA, anak SMP, Iya, terus iya. dan mereka ada yang dari Boyolali, Hmm. terus ada yang dari kemarin kita ada teman yang paling jauh dari Makassar gitu. Itu atau merupakan tugas sekolah atau mereka oh ini mumpung di Solo aku tak nyoba main. Nah, ada yang mumpung lagi traveling ke Solo, bingung mau kemana, ternyata dapat dari info dari medsos kayak gitu. Lalu ada yang juga untuk tugas sekolah, Oke. gitu. Jadi memang kita pada dasarnya ingin sharing aja, tapi ternyata manfaatnya yang diterima teman-teman itu macam-macam, gitu. Dan kita memang tidak bisa menakar satu-satu. Tapi silahkan ambil manfaatnya bagi teman-teman yang sekiranya bisa dimanfaatkan, gitu. Gitu. Iya, iya. Masih ada gambar lagi? Masih kayaknya. Ini waktu awal Ini banget. Juang. Bukan, Pak. Ini di Decolomadu. Jadi Oh, sebelum ada museum kita sudah masuk ke Masuk ke Decolomadu. Bahkan sebelum dibangun kita udah ada rute Colomadu. Kita jelasin mesin-mesinnya, terus rollernya. Nah, ini juga rute Ini Pasar Kelenteng Gede. bukan? Iya, Kelenteng. Kelenteng ya. Yang di mana ini? Di Pasar Gede. Pasar Gede ya. Iya, betul. Yang di Solo kan ada dua ya, Iya, satu Iya. Coyudan ya. Iya, Coyudan juga ada. Next. Next. Ini mana? Ini yang Ini di Di belakang Paragon. Ari-ari itu. Ari-ari. Sebelah mana ini? Ari-ari. Agak delik, Pak, itu. Jadi sebelum parkiran itu Jadi- sisi selatannya ya, Mas. Ya, pintu masuk parkiran yang Selatan Kalau barat Paragon timur itu atau timur, selatan? selatan timur. selatan timur. Selatan timur. Nah, itu Di kan sampingnya. Memang di sebelahnya- tembok ya. Ya, sebelahnya persis ada pagar Iya, besi gitu. Itu memang jalannya kecil sih. Kecil. Ini belum tahu kisahnya ini, kalau ini tentang apa? Ini dari beberapa penulisan ada sangkut pautnya dengan Radia Pustaka juga gitu. Jadi Oh. patih juga gitu. Oh, ya. Ini Pak Murni kok ingkang kelambi baju kuning gitu. Iya. Tadi. Next. Back dulu. Nah, itu yang Oh, punya baju kuning bunker, itu. nggih, yang Setono niku. Yang baju kuning. Yang tadi punya bunker itu ya. Nggih. Ya. Peruntukannya untuk apa Mas waktu itu? Kalau beberapa info yang kami dapat macam-macam ya, Pak. Ada beberapa versi dan kita masih mencari referensi. Itu ada yang bilang untuk penyimpanan harta benda kekayaan. Entah itu jarik, batik tulis karena dulu harganya luar biasa. Lalu logam mulia, tapi juga ada info yang beredar yang kami dapatkan itu untuk penyimpanan opium juga. Terus bahkan ada untuk safety way kayak keluar rumah tapi lewat jalur bawah dan nanti akan tembus ke halaman Ya, rumah kerabatnya. Itu tersamarkan oleh apa kalau bunker? Kalau di tempat Pak Ur tersamarkan oleh meja makan. Oh, meja makan. Iya. Iya, ditutup meja makan Iya. gitu. Oke. Ya, next. Nah, ini Ini di Nis tadi ya. Leres, Setono kan ya? sisi wetan nih kok. Iya. Next. Next. Ini di Sudiro Prajan, Pasar Gede. Pasar Gede. Oh, Pasar Gede. Iya. Oke. Berikutnya? Di atas kali PP pas. Ini. Ini SPP. sekali Pas PP. banget di atas kali PP. Next. Next. Oh sudah. Ini apa nih? Zoom ya? Oh iya. Nah ini beberapa rute-rute kami juga. Dan nanti biasanya kita setelah beberapa rute yang sudah dilalui, kita akan ulang. Bahkan kita bisa acak gitu. Karena udah menjadi database kami, mana aja gitu. Oke, Bisa oke. Oke. Ya, baik. Ya. Ya, kemudian ke Mas Boni lagi. Sekarang ini untuk Laku Lampah itu sendiri, siapa saja yang menjadi anggota di Laku Lampah itu? Berapa orang? Kalau Laku Lampah sendiri secara apa ya? Pada waktu pendirian dulu itu hanya 4, kemudian berkembang menjadi 10, kemudian setelah
berganti nama menjadi Laku Lampah, berkembang kembali menjadi sekitar 14 sampai 16 orang. Kemudian di tahun 2018 ya 2018 pada waktu itu ketua atau koordinator kami wafat ya, Mas Wendy. Ya, kemudian ya otomatis secara apa ya, ini kita vakum. Ya jadi Laku Lampah saat ini memang vakum, dan ya karena vakum otomatis anggotanya juga istilahnya mempunyai kesibukan sendiri-sendiri. Nah, termasuk saya pribadi saat ini juga mempunyai kesibukan sendiri, sehingga kalau ditanya anggotanya berapa, ya mungkin masih sekitar 12 tapi tidak aktif. Sudah tidak aktif, artinya memang kami sudah vakum lama. Itu yang pertama. Yang kedua, ketika kami mau mencoba kembali, kebetulan juga bertepatan atau karena ada ini ya halangan pandemi, ada pandemi, otomatis kami juga nggak bisa ini maksimal lagi. Ya akhirnya oke lah, kita saat ini stay di walking tour dulu aja, Surakarta walking tour, karena memang secara kemasan bisa lebih kita jalankan daripada di Laku Lampah. Karena Laku Lampah kita surveinya itu mungkin bisa, atau apa ya istilahnya, kita ya itu tadi surveinya bisa 1 bulan, sehingga untuk acara 1 hari, sehingga memang memerlukan energi dan waktu yang banyak. Belum lagi ketika kita ada ide untuk dolan bareng, kan memang beberapa kali kami juga dolan bareng itu ke apa namanya, ke Karanganyar, Wonogiri, bahkan yang terjauh itu kita sampai ke Semarang, Lasem. Nah itu juga memerlukan tentunya energi yang banyak. Ya, sehingga untuk mencapai itu kami rasa masih sedikit mesti bersabar dulu. Kemudian untuk pendanaan sendiri bagaimana ini? Nah, pendanaan memang di Laku Lampah kami selalu mematok retribusi di awal. Jadi iuran wajib setiap apaan itu? Ya, jadi memang istilahnya seperti tiket masuk lah. Ya, jadi nanti kita langsung sebutkan di awal kalau mau mengikuti kegiatan kami, maka retribusinya sekitar berapa. Pasti akan kami sebutkan di awal. Sebenarnya anak-anak muda sekarang ini ketika mereka itu tertarik pada sejarah, apanya sih sebenarnya yang menurut anak muda? Anda muda, saya. Makasih loh Pak. Iya. Kadi tua sekarang. Kalau dari beberapa mungkin testimoni ya, teman-teman yang ikut dari kami di Surakarta Walking Tour tuh, ternyata juga tujuannya macam-macam gitu. Pertama, mereka pengen mengenal daerah tertentu atau kotanya sendiri gitu. Kedua juga bahkan ada semacam anekdot. Kalau itu jelas user. Anda sendiri nih maksudnya. Gitu. Kami. Kalau saya emang fokusnya di story gitu, saya sejarah gitu, karena sekolahnya juga sekolah sejarah gitu. Gitu. Jadi memang sudah jadi panggilan hati. Sudah jadi emang latar belakang saya sejarah dan memang sebenarnya untuk profit tidak menjanjikan. Tidak menjanjikan. Kalau dilihat secara profit gitu. Ya, tapi memang ketika mengenalkan sesuatu dan teman-teman jadi lebih tahu, terus itu menjadi kepuasan kita juga gitu. Kalau untuk pemasukan atau yang tadi income untuk profit, kita kalau di Surakarta Walking Tour di tiap minggunya itu memang PSU Pak Rudi, jadi bayarnya seikhlasnya. Beda dengan Laku Lampah yang ada retribusi tertentu yang harus dibayarkan. Kalau di tempat kami, kita tidak bisa memberi teman-teman apa-apa minum atau apa, tapi kita akan sharing cerita dan kita menunjukkan beberapa tempat. Nah, nanti teman-teman bayar seikhlasnya sesuai ekspektasi teman-teman gitu. Jadi sesuai keikhlasan teman-teman. Nah, untuk
pendapatan untuk di komunitas ini sendiri itu kita biasanya di jalan private walking tour-nya. Jadi memang itu untuk operasionalnya biasanya banyak di situ gitu. Ya. Entah itu dari teman-teman yang dari luar kota, yang private itu mungkin di hari Senin sampai Jumat biasanya. Oke. Karena Sabtu Minggu kita reguler. Siap. Gitu. Yang terakhir Mas Boni, ini kan komunitas sejarah sendiri di Solo banyak. Iya. Nah, bagaimana kansnya? Apakah masing-masing memiliki porsi sendiri-sendiri yang dibidik itu sendiri-sendiri, atau sama sebenarnya? Hanya misalnya kita ngelihat konten di komunitas ini seperti ini, aku bisa lebih dari ini, misalnya begitu tuh. Bagaimana? Ya jadi kalau menurut kami ya komunitas itu kan mungkin punya karakteristik masing-masing, yang membedakan. Mungkin ada yang lebih ke akademisi, mungkin ada yang lebih ke fun, atau mungkin ada yang lebih istilahnya travelnya. Nah kalau kami sih, menurut kami ya semua sama. Oke lah, coba ikuti Laku Lampah. Kami unggul di ini. Unggulnya di mana? Kalau di Laku Lampah memang selain memang dari sisi kami, kalau saya dosen, karena saya dosen ya pastinya saya akan lebih ke akademiknya. Kemudian ada Mas Apri dari sisi sejarah, dan anak muda tentunya akan lebih ke sisi fun-nya. Dan tentunya juga ada materi sejarahnya yang dapat dipertanggungjawabkan Mas Apri. Nah, kalau dari kami memang akademisinya oke. Kemudian dari sisi fun-nya ya, karena kami menyasarnya memang kaum milenial ya, kami rasa kami unggul di situ ya. Jadi di kaum milenial, dan karena kami yang pertama jadi bilang kami yang pertama, dan kami juga membuat istilahnya yaitu tadi mendatangkan pelaku sejarahnya. Itulah yang biasanya memang dapat menutup sisi akademik tadi. Yang nomor yang bisa dihubungi berapa ini untuk Laku Lampah? Laku Lampah 081 228 522 407. Ini saya kira ini juga sudah masuk di Surakarta Walking Tour juga. Kalau di kami beda. Berapa? Itu 0857 2544 75 75 54. Ya, pemirsa dimanapun Anda berada, bagi Anda yang pekan ini belum ada acara, silakan ikuti di Surakarta Walking Tour di 0857 2544 7554. Kalau di Laku Lampah di 081 228 522 407. Baik, terima kasih Mas. Mudah-mudahan tetap istiqomah di jalannya begitu ya. Karena memang itu passion panjenengan dan itu yang panjenengan kuasai gitu. Semoga sukses selalu, sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa dimanapun Anda berada, demikian tadi sajian Tempo Dulu untuk pagi hari ini. Semoga Anda terinspirasi dan Anda bisa ikuti Surakarta Walking Tour. Saya Rudi Herfianto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.